dan dia memang berencana untuk menghabisi para penyandang disabilitas di Jepang dan juga di seluruh dunia. Hai semuanya, gue Citahead, welcome to Crime Head. Di video kali ini gue akan ngebahas sebuah kasus yang terjadi di tahun 2016 di negara Jepang. Dan kasus ini nggak cuma menggemparkan negara Jepang aja, tapi juga menggemparkan seluruh dunia. Karena pelakunya ini berniat untuk menghabisi seluruh penyandang disabilitas di seluruh dunia. Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian harus subscribe dulu. Karena akan ada 2-4 video tiap minggunya yang tentu bakalan seru banget buat kalian tonton. Like dan share juga video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga buat follow IG gue @citahead. Karena di sana gue akan bikin vote kasus-kasus apa lagi yang harus gue bahas selanjutnya. Oke, nggak usah banyak ngomong lagi. Let's Crime Head begin. Juli 2016, tepatnya pukul 2:30 pagi, kepolisian di kota Sagamihara mendapatkan sebuah telepon dari sebuah fasilitas kesehatan khusus para penyandang disabilitas. Di telepon itu dijelaskan bahwa fasilitas kesehatan mereka diserang oleh seseorang yang mengakibatkan puluhan orang menjadi korban. Polisi yang menerima telepon itu langsung bergerak cepat. Mereka langsung mendatangi lokasi bersama dengan para medis. Polisi dan para medis yang tiba 30 menit setelahnya, atau sekitar jam 3 pagi, berusaha untuk mencari pelakunya. Tetapi bukan pelaku yang mereka temukan, mereka malah menemukan puluhan orang yang sudah tergeletak. Polisi menemukan 19 orang penyandang disabilitas telah menjadi korban jiwa, dengan beberapa luka tusukan dan sebuah luka sayatan di bagian leher yang cukup besar. Selain menemukan 19 orang yang telah meninggal dunia, polisi juga menemukan 26 penyandang disabilitas lain yang terluka. 13 diantaranya terluka sangat parah, dengan luka-luka tusukan dan luka sobekan di seluruh tubuhnya. Seluruh korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Polisi juga langsung menutup TKP dan berusaha untuk mencari petunjuk agar bisa menangkap pelakunya. 2 jam kemudian atau sekitar jam 5 pagi, bukannya polisi yang berhasil menangkap pelakunya, tetapi pelakunya sendirilah yang mendatangi polisi. Pelakunya mendatangi kantor polisi dengan mengendarai sebuah mobil. Pelaku turun dari mobilnya dengan sebuah tas dan langsung memasuki kantor polisi tersebut. Saat sudah di dalam kantor polisi, pelaku langsung mengakui bahwa dirinya lah yang melakukan penyerangan terhadap fasilitas kesehatan Sukui Yamayuri-en. Polisi yang mendengar itu langsung menangkap pelakunya dan melakukan penggeledahan terhadap dirinya. Di dalam tas yang ia bawa terdapat sejumlah senjata tajam yang telah berlumuran darah. Dan di dalam mobilnya juga polisi menemukan senjata-senjata tajam yang lainnya. Pelakunya adalah Satoshi Uematsu, seorang pria berumur 26 tahun. Satoshi lahir pada tahun 1990 dan berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Ayahnya adalah seorang guru kesenian di salah satu sekolah dasar di sana. Pada tahun 2012, orang tua Satoshi harus pindah ke daerah lain karena tuntutan pekerjaan. Pada saat itu Satoshi diajak untuk ikut pindah, tapi dia menolak. Jadilah dia tinggal seorang diri di kota Sagamihara itu. Karena Satoshi ini udah tinggal sendirian, jadi mulailah dia mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan akhirnya pada tahun 2013, dia mendapatkan pekerjaan tetap. Dan tebak, dia kerja di mana? Ya, dia kerja di fasilitas kesehatan Sukui Yamayuri-en. Setelah 3 tahun dia bekerja di fasilitas kesehatan itu, tepatnya pada bulan Februari tahun 2016, Satoshi memutuskan untuk resign. Dan pada bulan Juli 2016, terjadilah penyerangan yang menggegerkan itu. Hal ini membuat para warga di sana cukup heran terhadap Satoshi. Karena para tetangga mengenal Satoshi adalah orang yang cukup baik. Satoshi adalah pemuda yang ramah terhadap para tetangganya. Ia selalu menyapa kalau bertemu dengan orang, dia juga selalu membantu tetangga-tetangganya, dan ia juga selalu tersenyum dan sangat baik terhadap orang-orang tua di sana. Tapi ada juga tetangga yang melihat adanya perubahan terhadap sikap Satoshi pada saat dia sudah mulai bekerja di fasilitas kesehatan itu. Setelah Satoshi resign dari pekerjaannya, Satoshi pergi ke kota Tokyo dan mendatangi rumah Tadamori Oshima, ketua DPR Jepang pada saat itu. Satoshi mendatangi rumah Tadamori berniat untuk memberikan sebuah surat. Sesampainya di rumah Tadamori, Satoshi ini ditolak oleh para penjaga keamanan di rumah tersebut. Setelah dilakukan penolakan, Satoshi lalu pergi. Keesokan harinya, Satoshi kembali datang dan tetap ditolak.
Tetapi pada hari itu, Satoshi menyerahkan surat yang ia bawa kepada para penjaga untuk disampaikan kepada Tadamori. Saat Tadamori telah menerima surat itu dan ia buka, ternyata isinya benar-benar gila. Di surat tersebut, Satoshi meminta pemerintahan Jepang untuk melegalisasi tindakan dia yang ingin membunuh para penyandang disabilitas di negara Jepang. Dia menulis bahwa saya membayangkan sebuah dunia di mana tidak ada lagi para penyandang disabilitas yang kesulitan dalam bersosialisasi dan juga beraktivitas. Saya melakukan ini semua semata-mata untuk negara Jepang dan juga untuk kebaikan dunia. Dengan tidak adanya kaum disabilitas, dunia akan mendapatkan manfaat ekonomi dan tentu juga akan mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Satoshi beranggapan bahwa dengan dibunuhnya para disabilitas ini, berarti ia menyelamatkan keluarga dan para penyandang disabilitas itu sendiri dari ketidakbahagiaan atas beban yang selama ini mereka rasakan. Di surat itu, Satoshi juga memberikan penawaran terhadap pemerintah untuk melakukan pembunuhan terhadap 400 penyandang disabilitas. Dia juga menjelaskan bahwa dia hanya akan melakukan pembunuhan terhadap para penyandang disabilitas saja, dan dia tidak akan melakukan penyerangan terhadap para karyawan di sana. Setelah itu, dia juga berjanji bahwa setelah melakukan aksinya, Satoshi akan menyerahkan diri ke pihak kepolisian, di mana seluruh janjinya itu memang dipenuhi oleh Satoshi. Dia tidak melukai karyawan di sana, dan dia juga menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Di akhir surat yang ia berikan kepada Tadamori, Satoshi juga menuliskan nama lengkapnya dan alamat rumahnya. Dengan isi surat yang begitu liar dan gila, Tadamori langsung memberitahu pihak kepolisian juga Perdana Menteri Jepang pada saat itu. Pihak kepolisian langsung merespon cepat laporan dari Tadamori. Polisi langsung menangkap Satoshi dan dibawa ke psikiater untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi, setelah 2 minggu dilakukan pemeriksaan, Satoshi dilepaskan karena dokter dan psikiater menyatakan bahwa Satoshi tidak berbahaya. Ternyata hasil pemeriksaan dari psikiater dan dokter yang menyatakan bahwa Satoshi ini tidak berbahaya adalah salah. Pada saat Satoshi dibawa untuk menjalani persidangan, banyak media yang sudah meliput di luar pengadilan. Saat mobil yang membawa Satoshi ini ingin masuk ke pengadilan, mereka cukup lama tertahan oleh para media. Dan pada saat itulah terlihat bahwa Satoshi sangat menikmati dirinya diliput oleh banyak media. Di dalam mobil, Satoshi terlihat tersenyum sangat bahagia dan tidak terlihat raut penyesalan terhadap tindakan yang ia lakukan. Di dalam persidangan, Satoshi sama sekali tidak menyangkal semua tuduhan. Dan tetap, Satoshi tidak mengakui bahwa dirinya melakukan tindakan kejahatan karena dia menganggap bahwa dirinya membantu pemerintah Jepang dan dunia untuk lepas dari beban para penyandang disabilitas. Udah gila emang nih orang. Pengacara yang melakukan pembelaan terhadap Satoshi mengatakan bahwa pada saat kejadian, Satoshi ini berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Selain itu, Satoshi juga memiliki masalah mental. Jadi itu di luar kapasitas kliennya untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dia lakukan. Pada 20 Januari 2017, setelah dilakukan beberapa kali pemeriksaan medis, pengadilan menyatakan bahwa Satoshi sehat secara mental dan ia harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dia lakukan. Lalu pada 24 Februari 2019, Satoshi didakwa atas 19 pembunuhan, 24 percobaan pembunuhan, 2 penyekapan yang mengakibatkan cedera, 3 penyekapan, 1 dakwaan masuk tanpa izin, dan 1 atas penyalahgunaan senjata. Dan proses pengadilan yang paling update itu terjadi pada 17 Februari 2020. Jadi di persidangan terakhir ini, Satoshi sudah ditetapkan hukumannya, yaitu dia mendapatkan hukuman mati. Tapi belum ditetapkan kapan dan di mana eksekusi akan dijalankan. Sampai persidangan terakhir pun, Satoshi tetap menganggap bahwa dirinya tidak melakukan tindakan kejahatan. Dia tetap menganggap bahwa dirinya membantu pemerintah Jepang dan dunia dari beban para penyandang disabilitas. Dan dia memang berencana untuk menghabisi para penyandang disabilitas di Jepang dan juga di seluruh dunia. Kasus ini juga menjadi salah satu kasus pembunuhan berantai tunggal paling mematikan dalam sejarah Jepang pasca perang. Oke cuy, jadi itu aja buat pembahasan kali ini. Gimana menurut kalian? Please komen di bawah. Kalau gue sih pas baca artikel dari kasus-kasus ini, gue benar-benar gak habis pikir. Kok bisa ada orang yang berpikiran bahwa para penyandang disabilitas di dunia ini adalah sebuah beban bagi masyarakat di sekitarnya?
Kalian harus like dan share video ini kalau kalian suka. Diklik juga tombol subscribe di bawah karena akan ada 2-4 video terbaru tiap minggunya yang tentunya akan hadir dengan tema-tema dan kasus-kasus yang menarik buat kalian tonton. Terus juga komen dan DM ke gua kasus-kasus apa lagi yang menarik buat gua bahas di video-video selanjutnya. Karena gua akan senang banget kalau video-video gue menggentayangi kalian. See you in the next video. Citahead out.